Halo Sobat Rosvi, bertemu lagi di Podcast V, podcast kesehatan bersama Rosvi dan Dr. Evi. Let's talk about this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kok gue tiba-tiba langsung kayak ngeblank gitu dok, tiba-tiba. Ketemu lagi kita. Iya, kita ketemu lagi dok. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, dokter Evi Muhammad muda banget. Ya ampun, cantik loh guys di sebelahku ini. Iya, cantik apa enggak juga nggak kelihatan. Akhirnya kita cuma pakai masker dok, gak kelihatan banget. Kan biasa dok muji. Oke dokter, ini adalah segmen yang paling didemenin oleh ibu-ibu Dan bapak-bapak. Gitu. Iya, Tentang karena ini segmen yang benar-benar bisa mempengaruhi sebuah kehidupan rumah tangga. lama banget sih kita ngomongin masalah sperma udah gitu aja ya. Kita ngomongin Iya. sperma. Sperma. Karena ini penting banget ya dok ya buat yang program hamil. Iya. Yang kok dia berapa kali berbuah badan spermanya encer dan segala macam. Jadi kita ingat ya kalau infertilitas selalu ada rumus 1/3 ya. Iya betul. Sepertiga perempuan, sepertiga Sepertiga laki-laki, laki, sepertiga sepertiga dua-duanya. dua-duanya. Gitu Dan jangan saling selanjutnya menyalahkan gitu adalah kan. dari Tuhan. Nah gitu. Jangan saling menyalahkan kalau nggak Betul. punya anak gitu ya. Jadi memang kalau stigma di Indonesia selalu perempuannya terus ya dok ya yang selalu disalahin. Oke, saya mau tanya dok. Pertanyaan pertama dari saya, sperma yang baik itu seperti apa? Ya, sperma yang baik itu, jadi kita udah tahu sperma ya. Ya. Nah, jadi sperma itu menjadi salah satu kunci penting juga untuk terjadinya pembuahan gitu. Betul. Dan kalau yang bisa diamati sperma itu adalah warnanya, kemudian baunya. Pernah membau belum? Kebetulan belum pernah dok. Dibau dong. Karena sekali membau cairan semen yang ada spermanya itu kita nggak akan lupa baunya kayak gitu oke. kan. Berarti dia tuh agak sedikit unik ya dok ya. Bisa jadi parfum dok? Aku ogah. Ya, jadi ada yang paling penting kalau yang namanya kualitas sperma itu ditentukan oleh cara yang paling gampang dilihat itu ada volumenya. Volume yang Oke. dikeluarkan, kemudian warnanya dan baunya gitu ya. Oke. Jadi sekali kita membawi bau sperma itu tidak akan lupa selamanya gitu. Ini dikhususkan tuh udah menikah ya dok ya? Iya dong, kalau enggak ngapain gitu. Nah, kemudian sperma normal tuh warnanya Allahu putih, Akbar. putih kekuningan. Oke, Itu yang putih normal kuningan. gitu. Tapi kalau putih aja dok? Putih aja, biasanya agak kekuningan deh, karena dia juga nanti kalau kena kain juga misalnya itu juga dia akan meninggalkan noda kekuningan Oh, oke. gitu ya. Kemudian kalau warnanya selain itu juga berarti ada kelainan gitu. Oke. Kemudian baunya juga khas ya, Iya. baunya juga khas. Kemudian warnanya, volumenya cukup gitu. Volumenya Nah, itu seberapa dok? jadi kalau volumenya, jadi kita bicara masalah kualitas sperma ya. Iya. Jadi kualitas sperma yang bagus itu jumlah spermanya antara 15 sampai 20 juta per mililiter sekali ejakulasi. Oh, Akbar tuh gitu gimana coy? Juta loh ya, juta Iya. gitu. Ya. Jadi 15 sampai 20 juta per mililiter dalam sekali ejakulasi gitu. Nah, sekali ejakulasi itu berapa mililiter? Minim harus 2 mililiter, minim. Itu seberapa sendok makan dok? 2 ya sendok. Sendok teh kali ya. Kali aja dok, kan habis periode juga Setengah. hitung gitu kan. Setengah sendok makan. Oh, setengah sendok makan. Itu minim ya, minim Minimal, gitu. dok. Jadi biasanya juga yang paling banyak kan cairan semen. Jadi cairan semen itu dikeluarkan untuk membawa sperma Sperma ke gitu. jalan Nah, jadi gitu kalau ya, yang Dok, ya. cairan itu ada semen isinya sperma Oke. gitu. Nah, sperma yang dikatakan subur itu minimal ada 40 sampai 60% yang bergerak. Oke, 40 sampai 60% Ya. ya dok ya. Kalau sedikit yang bergerak, walaupun spermanya banyak tapi yang bergerak cuma 20%, 10% dia akan mengurangi resiko punya anak kesuburan. Oh. Gitu. Nah, jadi dari sekian juta mungkin berarti kalau minimal 2 mililiter itu sekali ejakulasi antara ada 40 sampai 50 juta sperma. Dan itu hanya satu yang nanti berhasil menembus. Betul. Wah, itu Apalagi mereka sampai membunuh ya dok. ya, superhero-nya itu kan. Kalau kita bilang anak itu terjadi karena sel telur dan sperma yang berkualitas, betul nggak dok? Iya benar. Nah itu nanti dari jutaan cuma satu yang berhasil nembus. Iya, Itu ya itu superhero-nya Superhero. gitu. Iron Man ya. Hei mantap. Iron Man gitu. Kemudian bentuknya itu juga harus normal gitu. Bentuk sperma yang sehat itu ada kepalanya bulat Iya. agak lonjong gitu. Terus ada ekornya.
Nah, itu ngeliatnya gimana ya dok ya kalau misalnya kita berhubungan suami istri? nggak bisa, dia harus pakai mikroskop gitu. Gitu Nah, ya, dok, ekornya ini juga harus harus lincah gitu. Iya. Jadi kalau ekornya dia nggak lincah, pendek gitu ya dia tidak mampu berenang, gitu. Jadi Oke. dia itu harus berenang di dalam semen itu dan dia harus ketemu oleh sel telur gitu kan. Dan bentuknya harus seperti itu gitu. Jadi nanti pernah lihat ya di film tuh bentuknya kayak bulat, Nggak usah lonjong gitu kan Iya. kepalanya. Jadi kalau nanti kepalanya kok ada rambutnya berarti itu tidak bagus. Oh. Enggak, bercanda kali, enggak ada. Saya beneran dok semua. Saya aku bilang Enggak lah, masa sebenarnya berambut gimana ya sih? kali kan aku goblok dok. Enggak, itu memang gundul gitu Oh, kan. gundul ya, Gitu. berarti. Kemudian volume semen tadi 2 ml ya dengan ada kadar fruktosanya itu minimal sekian lah. pH-nya juga 7,2 sampai 7,8. Oh. Nah, Tapi sebenarnya dok saya mau pengen, ini tuh sering banget. Saya tuh sampai ketawa kayak teman saya. Ada teman aku dok, dia itu katanya sih semennya sperma tuh bagus buat masker. Itu bener apa enggak dok? saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah membaca. Karena jujur dok, saya tuh bisa bayangkan baunya kan minta ampun. Ya dok, sudah, ya. berarti nggak usah gitu ya. Kita pakai Iya. yang ini aja normal-normal aja gitu. Ya, saya rasa kalau kita periksa sperma itu memang nanti akan dilihat gitu. Jadi biasanya kan kalau tidak hamil-hamil istrinya dulu dicek nih. Ya Iya, nggak apa-apa sih sel istrinya telur. dulu. Oh ternyata istrinya itu normal semua, sel telur normal, anatomi normal. Berarti ini giliran suami harus dicek gitu kan. Iya, Nanti iya. kalau dua-duanya normal, ini mungkin masalah hormonal gitu. Jadi Kalau sperma tuh harus dicek ke dokter mana dok? ke dokter andrologi. Ke dokter andrologi. Ada ya, dokter ya? andrologi gitu. Jadi ini memang harus apa ya? Harus si suami ini mesti ikut-ikutan diperiksa kalau memang terjadi infertilitas. Dan itu semua rumah sakit ada dok? Dokter Enggak andrologi? sih, biasanya Enggak rumah ya? sakit yang besar biasanya. Karena memang dokter andrologi itu jarang ya dok ya, kayaknya dok ya? Iya jarang, tapi di Jogja ada di rumah sakit yang besar gitu ya. Oh, oke. Nah biasanya nanti juga akan kelihatan sebetulnya berapa persen yang bergerak, berapa persen kalau misalnya tetap ada spermanya bergerak tetapi tidak tinggi, nanti bisa diberikan beberapa suplemen ya, suplemen vitamin untuk menambah kualitas sperma gitu. Tapi ada juga yang orang yang sebetulnya dia ejakulasi tapi sebenarnya tidak ada sperma sama sekali, asperma ya, anosperma itu. Jadi memang dia tidak bisa membuai kan, katakanlah mandul lah. Laki-laki kan ada yang mandul juga gitu Oke, kan. oke. Gitu. Berarti yang kuat cuma semennya doang gitu dok? Iya. Oh, oke. Nah, orang yang dikatakan mandul itu seperti apa dok? Apakah harus memang periksa dulu ke andrologi? Iya, harus diperiksa dulu. Jadi kita nggak bisa kalau itu nggak punya anak. Ya memang secara umum masyarakat kan selalu dia nggak punya anak, dia mandul gitu. Tapi Iya. sebetulnya untuk mendiagnosa kemandulan baik itu laki-laki maupun perempuan ini harus oleh dokter Karena andrologi. warga netizen plus 62 itu adalah Tuhan dok. Selalu bijaksana. Itu memang semua jadi hakim semua kayaknya gitu jangan ngeri kan. Hai wahai netizen. Nah, terus habis itu pasti perempuannya disalahin, dia Iya, mandul, si laki-laki boleh nikah lagi, nggak boleh, jangan gitu. Nggak boleh dok ya? Nggak boleh. Ini karena kalau udah menikah itu ada apa-apa tetap tanggung jawab berdua. Betul. Ini ya ampun kita dapat ini loh, dapat sebuah petuah dari yang lebih senior pernikahannya daripada saya. Bilang aja udah tua. Saya nggak ngomong ya dok ya. Oke, tapi sebenarnya tuh untuk kualitas sperma tuh bisa turun nggak sih dok? Bisa, jadi kualitas sperma itu bisa turun misalnya pada mereka yang memang kurang vitamin ya. Iya. Kemudian pola makannya juga tidak bagus, kemudian oke. mungkin perokok ya, perokok terus iya ya? perokok juga, terus kemudian sering minum-minuman miras gitu ya, narkoba itu jelas dia akan menurunkan Nah, kualitas kalau sperma. merokok itu maksudnya dengan kriteria apakah dia misalnya nih dok sebulan cuma sekali gitu? Sama aja semua sebetulnya yang namanya asap dari rokok itu baik itu yang perokok pasif ataupun yang aktif tetap aja dia akan mempengaruhi. Oh, berarti memang harus kalau bisa dengan pola gaya hidup yang sehat tanpa merokok dan screeningnya juga tanpa. Benar gitu. Dan yang penting lagi adalah jangan sampai stres. Jadi kelola stres penting ya. Karena banyak sekali kasus di mana yang perempuan ini normal, nggak ada masalah, laki-laki oke, spermatologinya hasilnya juga normal, tapi nggak bisa punya anak, ternyata ada stresor gitu. Stresornya apa? Stresornya kadang-kadang mudah sekali karena mungkin belum listrik. ya mungkin suaminya workaholic gitu ya. Oh, oke. Dia sampai nggak susah istirahat sampai dia pokoknya gila kerja lah gitu.
itu dia juga bisa mempengaruhi kualitas spermanya juga. Bukan Jadi karena bayar listrik belum, beli ya, istrinya emas gitu bukan ya ya, dok ya? atau mungkin gini, mungkin Mbak Nisa harus ngerti bahwa kalau laki-laki banyak sekali yang suka pakai celana jean ya. Oh iya, Nah, betul dok. iya celana jean itu Atau sangat celana tidak bagus yang sih. ketat. Nggak, ya ketat atau jean karena kalau situasi panas di daerah sekitar situ, itu spermatogenesisnya atau pembentukan spermanya itu terganggu gitu. Jadi Oke. hati-hati kalau mereka yang suka pakai celana ketat, pakai celana jean atau mungkin yang dari kain yang tidak menyerap keringat kayak gitu. Tapi kayaknya mungkin sering sarungan mungkin malah bagus ya. Itu sebetulnya suami saya tuh suka sarungan. Harusnya dok. kerja itu boleh sarungan demi spermatogenesis gitu. Supaya Berarti spermanya normal. Dokter-dokter yang lagi ada di rumah sakit juga harus pakai sarungan ya dok? Nah ya? itu kan jadi itu apa ya, bisa melancarkan fertilitas gitu. Iya, bisa jadi, mengurangi inferioritas juga ya dok ya? Jadi jangan pakai, ya kalau misalnya kerja sih boleh lah, tapi di rumah mungkin pakai celana yang agak longgar, celana Atau pendek yang kolor enggak aja, gitu kan. gitu. Jadi ya itu memang seperti itu, suhu panas gitu, itu memang dia tidak sangat mengganggu kesuburan juga. Oke, berarti kalau untuk yang terutama nih dok ya, untuk masa perokok tadi ya, katanya biarpun dia pasif dan aktif itu juga bisa mengurangi Betul, kualitas sperma. Nah, kalau misalnya terhitung nih dok, terhitung dia tidak punya anak itu adalah setahun ya dok ya? Kalau kita katakan bahwa itu infertilitas itu kalau usianya di bawah 35 tahun, Iya, itu hitungannya setahun. di bawah 35, di bawah setahun. Iya. Di bawah 35 tahun Itu setahun. nggak Jadi punya kalau anak, misalnya setahun nggak punya anak fertilitas. baru bisa dikatakan itu gangguan fertilitas. Oh, Tapi oke. kalau di atas 35 tahun itu 6 bulan. Di atas 35 tahun 6 bulan. Karena kenapa? Karena ketika usia di atas 35 tahun ini sebenarnya kesuburan dari baik laki-laki maupun perempuan tuh akan menurun. Gitu. Jadi oke. laki-laki juga menurun loh, jangan dikira ya. Jadi kalau Karena kan fast oven deh dok ya? ya tapi kan tetap saja gitu yang namanya usia aging itu dia akan mempengaruhi Berarti juga nggak gitu. cuma perempuan ya dok ya? Enggak cuma perempuan, jadi kualitasnya itu tetap menurun pada saat usia laki-laki itu juga bertambah. Kalau perempuan jelas ya karena usia sel telurnya sama dengan usia kita Iya, gitu betul, kan. betul. Kalau laki-laki karena memang usianya kan laki-laki ada menopause juga kan namanya andropause juga. Iya, betul. Nah itu dia sudah ya ikut mempengaruhi juga gitu. Berarti kalau misalnya nih dok, ini juga masalah sperma. Ini benar nggak sih dok kalau misalnya puber kedua laki-laki itu juga mempengaruhi sperma? Saya rasa sih bukan masalah spermanya, tapi karena hormonnya ya, Oh, karena oke. hormonnya. Jadi bukan karena spermanya. Berarti sperma itu Karena tidak sebenarnya gini, berhubungan hormon karena ya, Dok, banyak ya? juga orang yang dia masalah spermanya terganggu, tapi dia gairah seksnya tetap tinggi gitu. Oh, Ada oke. juga yang dia gairah seksnya ya biasa-biasa aja, tapi ternyata dia juga spermanya bagus sehingga dia deket istrinya aja baru disenggol udah hamil misalnya gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya cowok itu kalau misalnya memproduksi sperma itu bukan dari hormon ya dok ya? Ya karena dipengaruhi hormon juga. Oh, karena dipengaruhi Pengaruh hormon juga. testosteron itu ya dok ya, biar bagus. Oh, oke baik. Akhirnya saya mudeng. Maaf, saya goblok dok. Enggak ya, enggak. Tadi saya gini, ini kok kayaknya gelut ya di otak saya gitu. Oh, berarti saya paham. Nah, kalau misalnya nih dok, dengan kondisi infertilitas cowok dan cewek dan itu misalnya nih yang mengalami gangguan itu dari si lakinya gitu dok. Apakah ada perbaikan untuk masalah spermanya dok? Sebetulnya sih memang iya bisa. Jadi kalau selama dia masih memproduksi sperma, cuman kualitasnya yang tidak bagus, ini masih beberapa kasus bisa ditolong dengan misalnya dengan mengasup vitamin ya, vitamin Ya, gitu. terapi gitu ya, dok, Ya, ya? jadi ada vitamin C, kemudian vitamin B6, B12, asam folat, vitamin E dan zinc ya. Banyak Nah banget. ini sangat dibutuhkan gitu. Tetapi kalau misalnya dia kelainannya karena tidak bisa memproduksi sperma, ini nggak bisa diapa-apain ya udah selesai. Berarti bisa dibilang bayi tabung itu nggak bisa juga ya dok ya? Kalau tidak ada sperma ya nggak bisa. Berarti pakai sperma tangga dong? Nah, nggak ada. Kalau bayi tabung itu kan karena biasanya karena kelainan ada di istri. Iya betul. Istri sehingga dipertemukan di luar, setelah dia ketemu dia baru ditanam lagi Iya. gitu. Ya itu entah dua-duanya entah salah satunya, tapi itu karena selalu kesulitan dalam pertemuan sperma dan sel telur kan. Oke dokter, matur nuwun sangat Ya. sudah berbagi ilmu, sudah berbagai sharing tentang masalah sperma karena ini menurut saya ada ilmu yang sangat baru dok, Ya. terutama masalah
sperma, dan sperma itu sangat-sangat saya bilang karena orang di Indonesia tuh nggak pernah mau tahu dok masalah sperma. Taunya kalau salah pasti laki-lakinya doang, perempuannya doang, nggak pernah laki-lakinya gitu. Taunya sebenarnya laki-laki juga berhubungan masalah sangat berhubungan, masalah program hamil dan infertilitas gitu. Iya, benar. Oke. Mohon maaf teman-teman, maklum dok, hari ini kita lagi agak apa dok. Ada gangguan dikit. Tapi udah selesai kok tadi ya. Kebetulan dokter itu senang dengerin aku kalau lagi ngomong, terus dokter tiba-tiba kekat gitu kecelakaan. Tadi suaranya Mbak Nisa juga soalnya. Dokter tiba-tiba ngefans sama aku guys, gimana dok? Tapi udah selesai tadi kita ngomongin kan. Ini gangguan kecil ya apa-apa. Gak apa dok, tenang aja dok. Kita bisa edit kok dok. Oke dokter, terima kasih lagi untuk informasinya dan sharingnya tadi. Ini bagus banget dok, karena jujur ini adalah sebuah ilmu dan informasi baru buat saya dan suami saya nanti, bahwa memang merokok itu mau itu pasif maupun itu aktif benar untuk mengurangi kualitas spermanya. Jadi bapak-bapak yang di sini yang dengerin saya dan dokter Evi ngomong, silakan coba lihat pertemanannya. Kalau temannya ngerokok, oke gue lagi program hamil, minggir dulu ya. Oke, thank you dokter, terima kasih lagi. Terima kasih lagi loh saya bilang, saking kita sering ketemunya. Oke dokter, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ya pasti ada di Spotify ya. Jadi teman-teman silakan dengan Spotify antara saya dengan dokter Evi tentang masalah organ kewanitaan dan organ kepriaan. Benar. Oke, terima kasih buat kamu sahabat Rosvi yang sudah setia banget dengerin podcast V. Jangan lupa follow sosial media kita di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok untuk mengetahui update seputar kesehatan dan juga Rosvi pastinya. Dan yang terakhir, jangan lupa follow Spotify kita ya, biar kamu nggak ketinggalan. Nisa pamit dulu, see you on podcast V, podcast kesehatan bersama Rosvi dan